Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Mel gimana? Biazi, ada lagi. Sebelum mulai sekutuan, kita mulai menyanyikan lagu Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka.
sebelum mulai persekutuan kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan melakukan ibadah. Berkati kami dari awal sampai akhir supaya kami dapat menjalankan semua yang diajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, gimana sih di tahun ini lagi ada COVID kan, kita kayak jadi putus asa gitu kan, kayak kita tuh kayak sekolah juga kayak jadi males kayak gitu kan. Tapi kita gak boleh nyerah ya. Kita nyanyiin lagu Janganlah. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Pendeta Puji Ari Santosa. Shalom, selamat pagi rekan-rekan BIG Madya yang saya kasihi. Bersyukur hari ini adalah kali perdana atau pertama kali kita bersama-sama boleh beribadah, bersekutu secara online ya di gereja kita GKM Gloria, ya, gereja yang kita kasihi, dan kita bersyukur Tuhan sudah satukan kita di dalam wadah yang sungguh indah karena kita percaya persekutuan kita ini, walaupun sekarang mungkin belum bisa ketemu ya, belum bisa tatap muka, tetapi persekutuan ini saya percaya menjadi tempat di mana Tuhan membuat kita menjadi sebuah gereja, ya, perkumpulan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang saling menguatkan, yang saling menolong, yang saling mengasihi, yang saling mendukung satu dengan yang lain. Khususnya di tengah-tengah situasi sekarang, ya, masih pandemi, ya, virus corona, penyebarannya masih luas, ya, di awal tahun ini tingkat penyebarannya masih tinggi, makanya jangan ini ya, kita harus bersama-sama jaga protokol kesehatan, ya, 3M, begitu ya. Jadi menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan, ya, itu yang disarankan supaya kita terhindar dari penularan virus corona ini. Nah, hari ini dalam persekutuan perdana kita akan bersama-sama mengawali tahun ini dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, dan tema yang kita renungkan hari ini adalah never give up, ya. Tidak pernah menyerah atau jangan menyerah. Ya, apa yang dimaksud dengan never give up? Ya, kita akan bersama-sama merenungkan ini, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di awal tahun 2021 ini kami kembali boleh beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, karena kami sadar Tuhan, hidup kami ini tidak mungkin kami jalani tanpa kekuatan dari Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur karena Engkau masih memberikan pada kami firman Tuhan yang menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Bahkan sejak muda, sejak kami masih remaja, kami percaya ketika kami hidup lekat dengan Tuhan, dan firman Tuhan selalu menjadi tuntunan bagi kami, maka kami akan melangkah dengan penuh kepastian, penuh pengharapan, karena ada Tuhan yang selalu berjalan di depan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Berfirmanlah, kami bersama-sama hendak mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Mari rekan-rekan, kita akan buka satu bagian firman Tuhan ya untuk mengawali renungan kita dari Ibrani pasal 10 ya, Ibrani 10 ayatnya yang ke-36. Ya, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36. Ya, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, ya, keuletan, kegigihan, ya. Sekarang ulangi sekali lagi, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, tema kita hari ini adalah never give up, tidak pernah menyerah. Serah banyak orang zaman sekarang ini gampang sekali kalah, gampang sekali menyerah. Seringkali ada banyak orang dalam kehidupan ini ketika dia menghadapi tantangan, ya ada masalah, ada pergumulan dalam kehidupan, itu langsung menyerah, tidak mau berjuang. Tapi dalam bagian firman Tuhan ini kita diingatkan satu kata, yaitu tentang ketekunan, kegigihan, ya tentang apa? Daya juang. Ada dalam bahasa kerennya endurance, ya daya tahan untuk terus melangkah maju mengatasi setiap masalah-masalah dan pergumulan kehidupan. Nah, inilah yang akan kita renungkan khususnya di masa-masa yang tidak mudah ini. Ya, khususnya bagi kita juga anak-anak BIG, ya Madya, anak-anak remaja. Zaman ini tidak mudah. Ya, bukan hanya kita, tapi orang tua, ya, mereka yang bekerja, mereka yang di dunia bisnis, ya, mereka yang di dunia pendidikan dimanapun menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ya, bukan hanya pergumulan kesehatan, tapi juga masalah ekonomi dihadapi oleh hampir semua orang, termasuk kita anak-anak muda. Nah, pesan firman Tuhan hari ini, biarlah kita tekun, biarlah kita tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Nah, teman-teman, di dalam Alkitab, ya, pernah nggak kalian pelajari atau pernah dengar, di Alkitab juga ada kisah-kisah tentang anak-anak muda. Nah, ini penting ya. Alkitab itu mencatat bukan kisah tentang orang tua loh, ya. Bukan hanya orang-orang yang sudah dewasa, tapi banyak contoh-contoh anak-anak muda yang jadi teladan, yang jadi contoh karena apa? Ketika muda mereka sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mau berjuang dalam hidupnya, sungguh-sungguh mau berusaha dengan sekuat tenaga supaya hidupnya itu berarti, supaya hidupnya itu tidak sia-sia. Nah, ini catat ya, penting ini buat kita anak-anak muda, bahwa bukan hanya orang tua loh, tapi anak-anak muda sejak kecil, sejak muda kita harus mengisi hidup kita dengan benar, bahkan jadi berkat buat banyak orang. Nah, salah satu contoh yang saya mau sebutkan adalah apa yang dituliskan dalam Kejadian pasal 37. Ada seorang anak muda, dan sekian contoh anak muda ya, kalau kita lihat dalam Alkitab banyak ya. Ada Daud, ada Gideon, ya, anak muda, ada Yeremia juga yang dipilih sejak muda, bahkan sejak dalam kandungan dia sudah dipilih oleh Tuhan. Ada Timotius. Tapi dalam bagian ini yang saya maksudkan adalah anak muda yang bernama Yusuf. Ya, dalam Kejadian pasal 37 sampai pasal 50 dicatat kisah tentang Yusuf ini, seorang anak muda yang ketika dia mulai ya dipilih Tuhan, ya dicatat dalam Alkitab usianya masih sangat muda. Ada yang tahu usianya Yusuf berapa waktu itu? Usianya masih 17 tahun. Ya. Ada yang di sini usianya 17 tahun? Ya, masih muda sekali. Tapi ketika dia mulai ya menjalani hidupnya dan kemudian dipilih oleh Tuhan, dia dapat mimpi, kemudian dia punya visi, itu usianya masih sangat muda. Ya 17 tahun. Kita tahu di akhir kisah hidupnya ya, dia itu menjadi orang yang berkuasa, diberikan kedudukan tinggi, jadi mangku bumi ya. Kalau sekarang itu namanya Perdana Menteri di Mesir ya, luar biasa ya, dari seorang anak penggembala yang sederhana, usianya masih muda, tapi di akhir hidupnya dia dipakai menjadi orang kedua di Mesir ya. Seorang Perdana Menteri, bahkan dia berkuasa atas seluruh Mesir. Dan ketika ada kelaparan besar, dia yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya dan seluruh
masyarakat yang ada di sana. Jadi berkat buat banyak orang. Ya. Nah, kalau dilihat kisahnya sepertinya kok hebat gitu ya, dari anak muda terus berhasil. Tapi yang perlu kita catat adalah dalam perjalanan hidupnya dia menghadapi begitu banyak tantangan. Dia menghadapi begitu banyak pergumulan, masalah-masalah. Tahukah saudara bahwa ketika setelah dia dapat mimpi usia 17 tahun, apa yang terjadi? Dia mulai dibenci oleh saudara-saudara. Dia disingkirkan. Kemudian apa? Bukan hanya disingkirkan, dia dimasukkan ke sumur. Nah, ini masalah dan ujian pertama yang dihadapi oleh Yusuf. Setelah dimasukkan ke sumur apa? Bukan hanya sekedar dimasukkan, setelah itu dia diambil kemudian dijual kepada orang-orang Midian. Ya, dijadikan budak belian. Mudah nggak? Nggak mudah jadi budak. Itu nggak mudah. Tapi Yusuf setelah dia dimasukkan ke sumur, dia diambil, dijual, ya, uangnya dipakai oleh saudara-saudaranya gitu ya. Jadi sekali lagi yang menjual itu bukan orang lain, tapi saudara-saudaranya sendiri. Setelah dia dijual ya oleh orang Midian, kemudian orang Midian ini juga menjual Yusuf kepada Potifar, ya, panglima tentara di Mesir. Ya. Dijual lagi, dijadikan pembantu di sana. Hidupnya tidak enak, mengalami banyak masalah-masalah di tengah-tengah kehidupannya. Sejak muda dia mengalami banyak pergumulan. Sampai akhirnya apa? Bukan hanya dia jadi pembantu di sana, tetapi dia juga difitnah oleh istri Potifar, ya, dibilangnya dia selingkuh begitu ya. Direkayasa ceritanya. Nah, karena difitnah, dia dituduh memperkosa dari istri Potifar, dia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Kebayang nggak? Nggak enak gitu ya. Dia tidak ujuk-ujuk gitu ya jadi perdana menteri di Mesir, enggak, tetapi dia melewati proses yang panjang. Ya, masuk sumur, dijual, difitnah, masuk penjara, itu proses yang tidak enak, tetapi dikatakan dalam Alkitab hal yang luar biasa. Bahwa Tuhan dikatakan menyertai Yusuf. Jadi kunci keberhasilannya bukan karena Yusufnya, tetapi karena ada penyertaan Tuhan atas hidup Yusuf. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh Yusuf dikatakan dalam Alkitab dibuatnya berhasil. Jadi hubungan yang dekat dengan Tuhan, walaupun ada pergumulan, ada masalah hidup, itulah yang menjadi rahasia bagi Yusuf menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya. Walaupun sekali lagi bukan tanpa masalah ya, banyak masalah dihadapi. Seperti yang tadi saya ceritakan, tetapi dia tetap teguh, dia punya endurance, daya tahan, daya juang, tekun, ya tahan uji sampai akhirnya dia naik level, dipakai oleh Tuhan luar biasa jadi berkat bagi banyak orang. Nah, seorang pemenang bukan tidak pernah kalah. Setuju ya? Orang pemenang kayak kita lihat lomba apa ya, pertandingan apa, seorang juara itu bukan berarti dia tidak pernah kalah. Tapi seorang juara adalah orang yang tidak pernah menyerah. Beda ya? Seorang pemenang itu bukan berarti orang yang tidak pernah kalah, ya, pasti pernah kalah. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dia jatuh, dia bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Kurang kuat, kurang cepat, dia belajar lagi, dia berlatih lagi sampai akhirnya dia jadi pemenang. Ya, jadi latihannya luar biasa. Dia tingkatkan terus, dia tidak mau menyerah sampai akhirnya dia berhasil menjadi juara. Nah, itulah seorang pemenang. Ada yang tahu kisahnya Thomas Alva Edison nggak? Tahu ya? Pernah dengar nggak? Siapakah Thomas Alva Edison? Ada yang tahu? Nah, Thomas Alva Edison ini terkenal karena dialah penemu bola lampu, betul ya? Listrik ini ada, ya, karena karya atau penemuan dari Thomas Alva Edison. Tahukah saudara bahwa waktu kecil, ya, waktu dia masih anak-anak, waktu sekolah dia dicap orang yang bodoh. Ya, saking bodohnya apa? Akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah, ya, karena gurunya nggak sanggup ngajar karena saking bodohnya. Tapi yang luar biasa adalah ketika dia dikeluarkan dari sekolah dan mamanya terima surat dari sekolah tentang anak ini ya, Edison ini yang begitu bodoh dan tidak diterima di sekolah itu, tapi mamahnya dengan terbuka, dengan hati yang mengasihi Thomas Alva Edison, dia tetap melihat anak ini anak-anak yang luar biasa. Anak yang punya potensi.
Dia tidak menganggap anak ini anak bodoh, tapi dia kasih kesempatan. Akhirnya mamanya sendiri yang mendidik dan mengajar Thomas Alva Edison, sampai akhirnya Thomas Alva Edison menjadi orang yang bertumbuh, ya berkembang, ya, dan terus akhirnya menjadi penemu yang luar biasa. Ya, dicatat di dalam sejarahnya itu dia menemukan lebih dari 1000 penemuan. Tapi sekali lagi jangan lihat penemuannya, lihat prosesnya. Pernah dibuang dari sekolah, pernah ditolak, ya dibully, tapi dia bangkit karena pertolongan dari mamahnya, ya, yang terus memotivasi dia. Terus kemudian apa? Setelah dia melakukan percobaan-percobaan sebelum penemuannya itu, dia pernah gagal juga. Berapa banyak? Sekali, 2 kali? Bukan, puluhan kali, bahkan ribuan kali gagal. Sampai akhirnya apa? Karena dia tidak menyerah, dia berhasil menemukan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi banyak orang, ya, termasuk bola lampu listrik itu. Nah, setelah inilah kisah-kisah kehidupan yang kita bisa contoh bahwa ketika kita tidak pernah menyerah, walaupun kita pernah jatuh, pernah kalah, tapi kalau kita never give up, ya, tetap berjuang dengan kuasa pertolongan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Sekarang misalnya, ya, zaman pandemi ini, kita sih pasti pingin, ya, kalau bisa sekolahnya ketemu di kelas, ya, di sekolah. Udah lama, ya, udah ketemu dengan teman-teman sekolah. Hari ini Pak Puji ketemu dengan beberapa anak-anak Madya, senang gitu, ya. Ada Kyle, ada Tere gitu, ya, ada Maya, ada yang lain-lain juga, ada Del. Bisa ketemu tuh udah senang gitu. Kita pasti kangen, ya, untuk bisa ketemu, tapi karena kondisi pandemi kita sementara, ya, untuk sementara waktu dilarang dulu atau tidak diperbolehkan dulu untuk banyak tatap muka. Tapi apakah itu membuat kita mundur? Ingat kisah Thomas Alva Edison. Dia dilarang di sekolah bareng-bareng teman-temannya. Tapi dia akhirnya apa? Sekolah di rumah sama mamahnya. Diajar sama orang tuanya, tetapi dia tetap menjadi orang yang berhasil. Kenapa? Sekali lagi, dia never give up, tidak pernah menyerah. Situasi, kondisi yang ada tidak membuat dia mundur, tidak membuat dia akhirnya hanya mengasihani diri. Oh, saya gini ya nasibnya, ya, oh saya nggak bisa apa-apa. Bukan seperti itu. Tapi dia tetap berjuang dalam hidupnya menjadi orang-orang yang berhasil. Soalnya sekali lagi bukan karena kekuatan kita. Karena apa? Karena Mazmur 135 mengatakan, karena kita punya Allah yang maha besar. Ya, mari kita melihat, memandang kepada Allah kita. Kita anak-anak percaya, anak-anak Tuhan, pandanglah kepada Allah yang maha besar. Jangan hanya melihat masalah kita, ya. Kalau kita melihat masalah kita, masalahnya jadi besar, ya. Tuhan kita jadi kecil. Tapi kalau kita lihat Allah kita, seperti kata pemazmur, sesungguhnya aku tahu Tuhan itu maha besar. Dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Ya, ini yang harus kita pegang. Kita tahu Allah kita maha besar. Dia sanggup menolong kita untuk mengatasi semua masalah kehidupan. Jadi sadarilah, kita punya Allah yang maha besar. Kita punya potensi juga yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan karena kita punya Allah yang besar, kita juga diberikan talenta, potensi dalam hidup kita untuk kita kembangkan. Maka Tuhan juga bisa memakai kita untuk menjadi saluran berkat, ya, bagi banyak orang. Hidup kita jadi bermakna, hidup kita jadi berbuah, hidup kita jadi memuliakan Tuhan. Nah, itu yang saya rindukan ada dalam anak-anak muda kita, ya, anak-anak remaja GKM Gloria, ya, anak-anak BIG. Ya, kita mau menjadi orang-orang yang believe. BIG itu betul, ya, believe, ya. I-nya apa? Intimate, betul, ya? Percaya Tuhan, tapi juga bergaul dekat dengan Tuhan. Dan G-nya apa? Glow, bersinar, bercahaya, jadi berkat. Ya, karena kita punya Tuhan yang besar, kita mau dekat sama Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Itulah yang membuat kita naik level, tetap menang di dalam Tuhan, bahkan kita bersinar jadi berkat bagi banyak orang. Saya rindu BIG betul-betul ada dalam diri kita, ya, dalam hidup setiap anak-anak Madya. Ya, kita mau jadi orang-orang yang sungguh-sungguh kuat dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan bersinar bagi Tuhan. Amin.
Amin ya. Nah, setelah hidup ini sekali lagi ya, walaupun kita masih muda kadang-kadang kita pikir oh masih lama gitu, tapi jangan salah ya. Sekali lagi kita harus sadar bahwa hidup itu hanya sekali. Ya, walaupun kita masih muda, banyak ya, bukan hanya orang tua yang cepat dipanggil Tuhan, tapi kita harus ingat hidup itu lahir itu hanya sekali, mati sekali. Ya, itu ada di firman Tuhan. Kemudian hidup ini juga singkat. Ya. Dalam Yakobus pasal 4 dikatakan hidup itu bagaikan uap. Ya, uap itu gitu ya, muncul terus hilang. Cepat sekali, singkat. Hidup itu juga adalah sementara. Ya, jangan pikir kita akan hidup terus ya. Usia orang itu 50, 60, 70, tapi akhirnya kita harus meninggalkan dunia ini. Hidup ini hanya sementara. Hidup itu kasih karunia. Tema besar gereja kita di tahun ini adalah bertumbuh dalam anugerah, bertumbuh dalam kasih karunia. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15 dengan jelas mengatakan, aku ada tuh karena kasih karunia. Kalau kita ini bisa melewati tahun 2020, sekarang ada di tahun 2021, itu semua karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan. Ya, walaupun banyak pergumulan, mungkin orang tua kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita ada kesulitan ekonomi, ada yang sakit, tapi kalau kalian ya saya, kita semua bisa ada sampai dengan sekarang, itu karena kasih karunia Tuhan. Hidup itu adalah kesempatan. Ya, Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi kalau aku harus hidup sampai dengan sekarang, itu artinya bekerja memberi buah. Ya. Jadi hidup itu adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, jadi bukan sekedar hidup, ya, bukan sekedar menikmati kesempatan mumpung masih muda, bukan begitu. Tapi bagaimana kita sejak muda pun kita mau menggunakan hidup dan kesempatan itu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya senang ya dengan anak-anak yang melayani. Ya. Kemudian juga ada yang mau jadi pengurus ya nanti periode depan. Puji Tuhan. Ayo kita melayani sejak muda. Jadi berkat bagi banyak orang. Ya, itu yang Tuhan mau. Menghasilkan buah. Bahkan buah yang lebat bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, hidup itu adalah sebuah perjuangan. Ya. Bukan berarti santai-santai. Nah, ini yang seringkali dilupakan. Ya. Ini seringkali orang itu tidak sadari. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam Ayub pasal 7 ayat 1, kita hidup ini menghadapi berbagai tantangan pergumulan. Hidup ini tidak mudah. Ya, pasti ya, selama kita hidup pasti ada pergumulan, ada masalah. Kalau kita nggak mau ada masalah, gimana caranya? Yang ada di dunia ini, ya, tapi selama di dunia ini kita pasti menghadapi pergumulan. Tapi percayalah, kita punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah sumber kekuatan bagi kita. Dan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, percaya kepada Dia, maka disitulah kita akan menjadi orang-orang yang menang, yang bisa menjadi saksi Tuhan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya kita sebagai anak-anak muda pun bisa melakukan itu dalam kehidupan kita. Mari ya, BIG Madya, ingat firman Tuhan hari ini dan pegang seperti tema kita hari ini, never give up. Jangan pernah menyerah. Ya. Jangan ada kata menyerah. Terus berusaha. Selama Tuhan memberikan kesempatan, lakukan, hadapi. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan kita akan menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang menang, dan bahkan hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur di awal tahun ini di persekutuan perdana secara online yang kami lakukan di BIG Madya. Kami sungguh bersyukur karena kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau hadir dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan terus menuntun kami untuk kami tidak menjadi orang yang mudah menyerah, tapi kami menjadi orang-orang yang tekun di dalam Tuhan. Orang-orang yang tetap bersandar kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami.
Engkaulah sumber bagi kami, umat-Mu, untuk tetap memiliki semangat melangkah maju menghadapi berbagai tantangan kehidupan kami. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan, Engkau akan buat segala sesuatunya berhasil. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, bila Engkau yang menolong kami menjadi anak-anak yang setia. Bahkan sejak muda kami tidak menyia-nyiakan hidup yang Tuhan beri, tapi kami sungguh pakai hidup kami untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Berkati kehidupan kami, khususnya dalam studi kami, dalam pendidikan kami, Tuhan berkati. Supaya kami dapat tetap menjadi anak-anak yang belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat, dan melalui pendidikan yang kami dapatkan, kami juga lebih lagi Tuhan mempersiapkan hidup dan masa depan kami dengan lebih sungguh lagi. Berkati juga orang tua kami dalam usaha pekerjaannya. Tuhan tahu mungkin ada pergumulan yang sedang dihadapi oleh keluarga kami, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, mungkin ada anggota keluarga kami yang sedang sakit. Tuhan yang kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan biarlah dengan kekuatan kesembuhan dari Tuhan, kami kembali dapat menjalani kehidupan kami dengan baik, dengan pertolongan dan juga anugerah yang daripada-Mu. Kami serahkan juga untuk persekutuan kami di BIG, Tuhan yang berkati supaya kami tetap bisa berkomunikasi, kami boleh berelasi dengan baik, kami tetap memiliki persekutuan dan juga kehangatan Tuhan, persaudaraan sebagai satu keluarga dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Puji yang telah menyampaikan firman. Kiranya teman-teman bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar kita akan persembahan, bisa dikirim melalui barcode di bawah ini, sambil menyanyikan lagu Ku Tak Akan Menyerah. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami telah mengumpulkan sebagian dari yang kami punya. Kiranya bisa memperluas kerajaan di surga. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan BIG sudah selesai. Sampai jumpa di persekutuan berikutnya. Setelah ini ada warta yang bisa dibaca dan diperhatikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.